Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberi nikmat yang luas tanpa batas dan karunia-Nya yang agung sehingga kita tidak akan mampu menghitungnya. Sehingga pada subuh hari ini, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu meskipun dibatasi oleh ruang dan keterbatasan pertemuan yang tidak bisa kita lakukan face to face seperti biasanya. Mudah-mudahan pahala yang diberikan oleh Allah sebagai penuntut ilmu tidak berkurang, tidak terkurangi makna dan keafdolannya itu, sehingga kita dicatat oleh Allah sebagai jihad di jalan Allah. Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Dan salah satu keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu adalah dia diberi pahala sebagaimana orang yang pergi berjihad di jalan Allah. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kiat-kiat atau resep bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah untuk mendirikan sholat malam. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa sholat malam adalah amalan utama setelah sholat 5 waktu, sholat wajib 5 waktu. Tiadalah lewat pada mereka satu malam kecuali mereka mengambil sesuatu. Itu adalah salah satu firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 17. Jadi para salafus soleh dan sahabat serta umatnya Nabi Muhammad SAW di sini diserukan bahwa agar mereka tidak melewatkan satu malam pun kecuali mereka mengambil sesuatu darinya. Di sini menunjukkan bahwa sholat malam adalah sholat yang paling afdol, yang paling dianjurkan setelah sholat 5 waktu. Sekedar selayang pandang bahwa sholat yang paling Allah cintai adalah sholatnya Nabi Daud. Dan sholat malam yang paling afdol menurut Rasulullah yaitu sholat malamnya Nabi Daud. Kalau sholat malamnya Nabi Daud itu tidur dulu setengah malam, kemudian bangun sepertiga malam, kemudian 1/6 malamnya tidur lagi, baru kemudian subuhan. Mungkin ini kita rasa berat karena jam biologis kita pusing ya, mungkin kalau dipaksakan tidur, bangun, terus tidur lagi, kemudian bangun lagi, begitu. Oleh karena itu kita boleh meniru Nabi Muhammad SAW yang sholat di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir itu hitungannya dari waktu maghrib. Kalau subuh di kota Malang jam 4.15, maka bangunnya jam 2 sampai subuh itu sudah masuk sepertiga malam terakhir. Kenapa ini merupakan sholat yang paling afdol? Salah satunya adalah Allah di sini mencela orang-orang yang tidur sampai subuh, begitu. Di salah satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, orang yang tidur sampai subuh itu adalah orang yang telinganya dikencingi oleh setan. Dan ketika setan membuat ikatan di bagian belakang kepala seseorang dengan 3 ikatan saat orang tidur itu, setan kemudian membaca mantra, malam masih panjang, tidurlah, malam masih panjang, tidurlah. Dan salah satu keutamaan orang yang rajin sholat tahajud itu wajahnya bagus-bagus, begitu. Karena mereka berdua-duaan dengan Allah yang Maha Pemurah.
maka Allah memberi mereka cahaya. Kecantikan dari dalamnya keluar, wajahnya berseri-seri. Dan lalu bagaimana kalau kita tidak bisa sholat malam? Disinilah tipsnya. Kalau dari Sufyan Ats-Tsauri itu salah satu tips batin dan tips lahir. Jadi ada tips yang secara fisik dan juga secara spiritual. Kalau secara spiritual, sebaiknya kita tinggalkan maksiat di siang hari, maka kita akan dibangunkan saat sholat malam. Dikisahkan dalam kisah Sufyan Ats-Tsauri, beliau tidak bisa sholat malam selama 5 bulan karena satu dosa yang tidak beliau sengaja. Yakni ketika beliau melihat seseorang lalu menangis, kemudian Sufyan Ats-Tsauri berkata, wah, orang ini nangisnya riya. Nah, padahal gara-gara ini, gara-gara su'udon yang sebenarnya tidak kita sadari mungkin, beliau sudah tidak bisa sholat malam. Padahal sholat malam itu adalah juga salah satu kenikmatan dunia, ya, yang membuat kita betah di dunia. Salah satunya adalah sholat malam. Bagaimana resepnya? Yang pertama yaitu secara fisik, ya, sebelum tidur jangan terlalu kenyang. Karena biasanya kalau terlalu kenyang kita akan lelap tidurnya dan akan susah untuk bangun. Kemudian yang kedua, ketika siang jangan terlalu capek. Jadi bagaimana kita memanage, usahakan untuk tidur sebentar saat siang atau qailullah, ya, 15 menit, 30 menit atau maksimal 1 jam. Karena ini juga sunnah. Mengapa sunnah? Karena setan tidak tidur di siang hari, begitu. Kemudian yang ketiga adalah jauhi dosa. Sebelum tidur ada baiknya kita bertaubat dulu. Berangan-angan apa kira-kira yang telah saya lakukan pada hari ini, dan kita mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, sekecil apapun itu. Kemudian yang keempat yaitu mengkonsumsi yang halal. Ini jelas. Kemudian yang ketiga, tidur jangan terlalu malam. Kalau bangun jam 2 berarti maksimal jam 10 sudah tidur, karena tidur 5 jam insya Allah sudah cukup untuk usia 30 tahun ke atas. Kemudian yang berikutnya yaitu kalau masih tidak bisa bangun lagi, ya kita nyalakan semua alarm dengan suara paling keras. Mungkin efeknya akan kaget untuk sementara, tapi insya Allah kalau kita sudah terbiasa, Allah akan memudahkan itu. Kemudian berikutnya yaitu berdoa untuk dibangunkan. Ya Allah, bangunkan hamba pada jam yang Engkau suka, gitu. Insya Allah akan bangunkan kita dengan cara apapun, entah itu kebelet ke kamar kecil atau haus dan lain sebagainya. Jadi adapun untuk resep batinnya, yang pertama yaitu siapkan hati yang ikhlas dan bersih. Seperti yang sudah dikisahkan oleh Sufyan Ats-Tsauri, ketika dia menyimpan rasa dzon atau prasangka di dalam hatinya, katanya dia sudah tidak bisa sholat malam selama 5 bulan. Maka ada baiknya kita mulai menghilangkan prasangka kita kepada sesama manusia agar hati kita ikhlas dan bersih. Kemudian mahabbatullah atau cinta Allah. Dan yang ketiga yaitu yakin bahwa saat sholat malam itu kita akan dilihat Allah, kemudian disayang Allah. Begitu. Dan perlu diketahui bahwa ada satu pepatah atau kalimat mutiara dari bahasa Arab yang mengatakan bahwa adalah suatu aib ketika seorang pemimpin atau dia adalah seorang penuntut ilmu, ketika dia tidak sholat malam, itu adalah satu cacat bagi dirinya. Ini juga catatan bagi saya sendiri, pengingat bagi saya sendiri, bahwa apalagi kita sudah terjun ke organisasi, masuk ke struktur pimpinan, maka sholat malam adalah salah satu senjatanya. Kalau kita ingin ditajamkan feelingnya, diasah instingnya untuk mengambil sebuah keputusan sebagai seorang pemimpin,
maka hendaknya jangan tinggalkan sholat malam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semata-mata saya sampaikan ini sebagai pengingat untuk diri saya sendiri, dan mudah-mudahan juga bisa bermanfaat bagi para pendengar sekalian, Lailatul Qadar, bagi ibu Aisyah sekalian.